Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku mau share lagi nih kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini udah siang ya teman-teman, siang menjelang sore. Jadi ini aku mau keluarin ayam. Ceritanya aku mau masak ayam goreng lengkuas. Ini aku keluarin dulu bahan-bahannya dari kulkas. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, kemiri, kemudian daun salam, serai, lengkuas yang udah aku potong-potong. Selanjutnya ada ayam tentunya. Oke, sekarang kita haluskan terlebih dahulu lengkuasnya. Nah, kalian kalau misalkan suka sama lengkuasnya gitu, mau ditambahin boleh ditambahin lengkuasnya, atau maunya sedikit aja boleh tinggal dikurangi aja lengkuasnya ya. Nah, ini aku tambahin air sedikit biar lebih mudah ngeblendnya. Usahakan jangan terlalu halus ya teman-teman ngeblendernya, supaya lengkuasnya itu masih ada teksturnya gitu ya. Nah, ini dia lengkuas yang tadi sudah kita haluskan. Kita pisahkan dulu, kita taruh di wadah mangkuk kayak gini, karena nanti blendernya itu akan kita gunakan untuk menghaluskan lagi bumbu-bumbu kayak bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, kemiri, jahe. Oh iya, tadi lengkuasnya tuh kalau di blender teksturnya tuh memang enggak terlalu berserat gitu ya teman-teman. Ada juga yang memang lengkuasnya itu diparut gitu supaya lebih bertekstur gitu. Cuma kalau diparut kan membutuhkan waktu yang lama dan memang capek gitu ya teman-teman. Jadi aku lebih memilih yang simpel-simpel aja. Makanya tadi aku di blender aja supaya lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah, ini aku siapkan wajan, kemudian aku cuci lagi ayamnya. Meskipun sudah bersih ya ayamnya tadi sebelum ditaruh di kulkas, cuma kalau mau dimasak aku biasanya aku cuci lagi. Nah, ini ayamnya sudah aku taruh di wajan, kemudian kita tuangkan bumbu-bumbunya. Ini ada lengkuasnya, kemudian ada serai, ada daun salam, lanjut ada garam, kita kasih kaldu bubuk, kemudian kalau ada yang suka pakai micin ya udah pakai micin, tambah air sedikit aja sih kalau aku, karena nanti ketika diungkep gitu kan biasanya ayamnya itu kan juga akan mengeluarkan air sendiri ya. Jadi nggak aku tambahin air banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian aku tutup dulu. Nah, sambil menunggu air ayamnya itu menyusut, ini aku rapi-rapihin dulu bekas blender tadi. Kemudian aku mau petikin bayam karena aku juga mau masak sayur bayam. Ini aku cuma ambil daunnya aja teman-teman, batangnya nggak aku ambil karena kalau sampai keambil gitu batangnya nanti pak suami itu protes. Katanya ngapain sih makan batang, padahal menurut kita sih sayang ya teman-teman. Kalau misalkan cuma ambil daunnya itu nanti banyak yang kebuang gitu kan, mubazir ya. Tapi ya udahlah, namanya juga selera ya. Nah, ini sesekali aku cek ayamnya, khawatirnya nanti nggak ketahuan sudah menyusut terus gosong lagi ya. Kemudian aku rapi-rapihin dulu ini bekas bayam tadi, batang-batangnya ini aku masukin plastik. Lanjut ini aku cuci dulu bayamnya, aku cuci ya beberapa kali cucian. Nah, kalau nyuci sayuran pakai ini tuh enak ya teman-teman, karena nanti setelah kita cuci sayuran itu bisa kita tiriskan dulu sayurannya kayak gini.
Ini aku mau tirisin dulu sayurannya biar nggak terlalu banyak airnya. Bisa kita lihat nih airnya tuh sudah turun ke bawah gitu ya, jadi sayurannya nggak terlalu banyak air bekas cucian tadi. Nah ini alhamdulillah ayamnya sudah menyusut nih airnya. Kemudian aku taruh dulu di wadah ini karena nanti aku mau masukin lagi air ungkepannya itu sama tahu. Sayang ada tahu di kulkas, ada 4 biji doang sih, cuma ya biar kena bumbu ungkepan ayam ini ya, karena bumbu ungkepan ini tuh beneran gurih teman-teman harus cobain masak ayam lengkuas ini. Oke, ini tahunya juga udah aku taruh di food container. Nanti bumbunya ini juga kita goreng ya teman-teman, jadi kayak ayam serundeng gitu loh. Nah ini dia ayam dan tahu yang udah diungkep tadi. Nah ini aku siapin bumbu-bumbu untuk sayur bayam bening. Biasa aja sih bumbunya mah, cuma bawang merah, bawang putih aja aku mah, paling pakai garam, pakai kaldu jamur. Biasanya juga ada yang pakai temu kunci gitu katanya ya, supaya sayur bayamnya itu lebih wangi gitu. Cuma aku nggak ada, jadi ya udahlah yang simpel-simpel aja, bawang merah, bawang putih, garam, pakai kaldu aja udah. Nah sambil nunggu air untuk sayur bayamnya itu mendidih, ini aku mau cuci-cuci dulu ya perabotan yang tadi dipakai untuk ungkep. Perabotan sedikit aja sih, cuma kalau misalkan ditumpuk gitu nanti cuciannya itu makin banyak ya, jadi disambi-sambi aja gitu teman-teman ya. Biasa ibu-ibu nggak mau rugi nggak mau rugi waktu. Nah alhamdulillah ini udah selesai. Oke, tadi cuci piring udah selesai. Sekarang ini airnya udah mendidih. Langsung aja aku cemplung-cemplungin 2 bawang merah, bawang putih. Kemudian aku masukin daun bayamnya. Ini aku masukin semua daun bayamnya. Terus aku aduk sedikit gitu supaya si bayamnya ini terendam air. Kemudian aku kasih garam, aku kasih kaldu. Nah aduk-aduk sebentar. Nah kalau udah agak layu gitu, aku kasih tomat teman-teman. Aku lupa, nih aku kasih tomat aja sedikit. Jadi biasanya kalau masak bayam itu kalau udah mau matang itu aku kasih tomat, kemudian koreksi rasa. Kalau udah pas rasanya, udah deh selesai. Ini tinggal ditutup aja, tapi nggak aku tutup rapet. Lanjut, ini aku mau goreng ayamnya. Ini goreng ayamnya itu terpisah dari bumbu lengkuasnya tadi ya teman-teman, karena kalau dicampur gitu nanti biasanya si bumbu lengkuasnya itu lebih cepat gosong. Jadi kita goreng ayamnya dulu. Nah ini alhamdulillah ayamnya udah matang, tinggal kita angkat. Nah kemudian ini aku mau goreng bumbu lengkuas tadi, tapi karena minyaknya kebanyakan gitu, jadi aku taruh aja dulu sedikit minyaknya. Ini bumbu lengkuasnya kita goreng. Jadi ini tuh bumbu lengkuasnya nggak aku goreng semuanya ya teman-teman, karena tadi aku juga goreng ayamnya juga cuma beberapa potong aja, selebihnya untuk stok di kulkas. Nah ini kita goreng sampai kecoklatan. Alhamdulillah ini lengkuasnya udah matang. Kemudian aku
tuang aja nih di saringan ya seperti ini supaya lebih mudah gitu, lebih mudah untuk meniriskan minyaknya. Nah ini aku tekan-tekan seperti ini tuh, karena minyaknya tuh banyak banget ya, bisa teman-teman lihat. Oke lanjut, ini aku mau buat sambal, karena makan tanpa sambal itu rasanya kurang nikmat ya teman-teman. Nah jangan salfok sama cobeknya yang sompel, itu bekas jatuh, bekas cuci terus jatuh makanya sompel kayak gitu. Nah ini sambalnya serba mentah, aku juga baru tahu sambal ini tuh setelah nikah, karena biasanya ibuku tuh kalau buat sambal itu kalau nggak dikukus dulu ya digoreng dulu gitu ya. Tapi ini enak sih, seger teman-teman, ini kesukaan pak suami. Alhamdulillah ini sambalnya udah jadi. Dan ini dia ayam goreng lengkuas dan juga sayur bayam udah siap dimakan, tinggal nunggu pak suami pulang kerja aja ya. Nah selanjutnya setelah masak-masak terbitlah cucian yang menumpuk. Ini aku langsung cuci-cuci aja ya teman-teman, karena kalau dinanti-nanti itu biasanya males, nanti cuciannya makin numpuk gitu ya. Jadi ya udah deh aku langsung cuci aja. Kalau udah beres kan udah rapi gitu, dapurnya enak ya teman-teman. Selesai nyuci aku juga lap-lap sedikit meja, kemudian kompor, dindingnya, karena kalau habis masak itu kan biasanya minyaknya itu nyiprat kemana-mana, apalagi masak yang goreng-goreng gitu ya teman-teman. Jadi aku usahakan sebisa mungkin kalau habis masak itu dilap kayak gini. Nah alhamdulillah ini udah selesai, udah rapi semuanya. Jadi meskipun dapurnya itu kecil nggak estetik, tapi kalau bersih, kalau rapi gitu enak ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini malam hari ya teman-teman, ini suamiku juga udah pulang kerja, udah pulang dari masjid. Nah itu aku udah ganti kostum, udah pakai daster, paling aku pakein jaket aja supaya gak kelihatan gitu lengannya ya teman-teman. Ini kita makan tuh sambil ngobrol biasanya, ya apa aja lah kita obrolin. Ini suamiku suka banget sama ayam lengkuas ini, karena memang beneran enak banget. Aku sih yes. Aku suka sama ayam lengkuas ini. Sebetulnya itu sama sih kayak ayam serundeng kelapa gitu, cuma kayaknya aku alergi sama ampas kelapa, karena setelah makan yang berbau-bau sama ampas kelapa itu biasanya aku tuh langsung batuk, kayak makan ketan yang ada ampas kelapanya, kemudian kue putu gitu yang ada ampas kelapanya, terus ayam serundeng juga, ayam serundeng yang ampas kelapa tuh biasanya setelahnya itu aku langsung batuk gitu teman-teman. Dan itu aku baru menyadari beberapa tahun belakangan ini, makanya aku menghindari makanan yang berbau-bau ampas kelapa. Kalau ada ampas kelapanya ya udah aku kasih suamiku aja. Tapi herannya kalau makan santan atau kelapanya sendiri itu aku nggak masalah, nggak batuk gitu. Cuma kalau ada ampas kelapa aja yang bikin aku batuk. Nah kira-kira teman-teman di sini ada nggak sih yang kasusnya sama seperti aku? Coba kalau ada tulis di kolom komentar ya. Oke, tadi habis makan suamiku minta buah, dan alhamdulillahnya di kulkas masih ada anggur dan pir, makanya tadi aku kupasin aja pirnya. Nah suami makan buah, ini istri gercep cuci piring aja deh bekas makan tadi ya, supaya besok pagi itu enak ngeliat dapur kalau dapurnya itu udah rapi. Oke, kayaknya videonya udah lumayan panjang ya teman-teman, jadi aku akhiri dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga menghibur dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 나는 fall in love, 내게 fall in love.